Pemirsa Ayo Hidup Sehat, Anda pasti tak asing dengan makanan yang satu ini. Ya, kikil. Kikil merupakan bagian tulang rawan yang membungkus tulang kaki sapi. Kikil banyak diolah menjadi berbagai masakan khas Nusantara seperti soto, gulai, sate, maupun oseng-oseng. Seperti halnya daging sapi, kikil juga memiliki banyak penggemar. Tekstur kikil yang kenyal, gurih, dan nikmat membuat sebagian masyarakat ketagihan untuk mengkonsumsinya. Paling sekali dibikin soto. Ya rasanya enak. Terus iya enak, pokoknya gurih aja. Iya. Hampir 3 kali, 4 kali. Ya soto sama. Iya soto sini. Ya rasanya enak sih, kial-kial gitu. Pernah masakan sih sama di oseng. Iya. 1 kali biasanya. Soto kalau nggak ditumis biasa. Rasanya sih enak, ada kenyal-kenyalnya gitu. Walaupun kadang dianggap sepele, kikil disebut bisa memberikan manfaat untuk menjaga kekuatan dan elastisitas kulit. Namun bagi mereka yang memiliki kolesterol tinggi, patut waspada karena kikil termasuk kelas jeroan. Konsumsilah kikil dalam jumlah yang wajar sehingga Anda tetap bisa merasakan sensasi lezat sekaligus menjaga kesehatan. Agar tak salah dalam cara mengkonsumsinya, saksikan pembahasan seputar fakta dan mitos kikil berikut ini. Orang tuh selalu merasa berdosa banget kalau makan soto ada kikilnya yang banyak. Iya, apalagi tuh di depan kita ini udah enak-enak banget nih makannya, udah rasanya tuh udah pengen nyomot aja. Dari tadi sih sebenarnya udah pingin banget. Ini gulai, dibikin gulai. Wow, enak banget tuh apalagi ada gulainya ya. Jadi dijamin kalau habis makan ini rasanya tuh kayak aduh dosa banget rasanya. Iya. Tapi kalau lagi dimakan sih enak. Jujur aja Tapi emang setelah enak makan tuh langsung rasanya bersalah. Aduh tadi aku habis makan ini jadi aku nggak boleh makan yang lain lagi kalau gitu. Tapi ngomong-ngomong ya, belum tentu juga. Kenapa? Siapa tahu ternyata enggak, masih nyimpen harapan nih. Banyak orang yang mungkin berpikir enggak lah kalau cuma sekali-sekali kan nggak apa-apa. Tapi katanya itu kalau kikil yang terlalu banyak itu mengandung kolesterol yang sangat tinggi nggak Nah sih, Dok? itu emang yang paling banyak gosipnya dan kita harus buktikan hari ini. Coba kita undang aja langsung Dokter Maya Surujaya, spesialis gizi klinik. Ayo dok. Halo dok, apa kabar? Dok. Ketemu lagi kita. Ini dok, sebagian mungkin masyarakat yang menyukai kikil, dia akan berharap dokter akan bilang, oh enggak itu mitos, bahwa kikil itu ternyata sehat. Nah, jadi kikil itu seperti apa? Karena kan kalau misalnya kayak kebanyakan makan kikil tuh katanya orang tuh langsung kayak, oh ini kolesterol, terus nanti sakit kepala dok. Terus itu kayak gimana nih dok? Sebenarnya itu sehat nggak sih kikil Jadi ini? kita ke kikilnya dulu ya. Ya, kikilnya aja dulu Pertama kali nih. definisi kikil. Kikil tuh Iya, definisinya apa ya? karena kan waktu saya tanya, saya kan iseng-iseng tanya ya, kikil itu apa? Ada yang bilang sumsum, ada yang bilang kaki. Oh jadi mereka sendiri juga Mereka nggak tahu sendiri kikil tuh bagian definisinya mananya tuh ya? nggak jelas. Ada yang bilang kulit. Nah, jadi ini kikil kan? Iya, ini kikil. Ini sebenarnya dari mana sih Nah, kikil jadi itu? kikil Bagian itu yang mana? memang betul binatangnya dulu, sapi. sapi. Ya, terus ini dari kaki. Masalahnya adalah cara potongnya tuh biasanya dibelah, tulangnya dikeluarin, ya. Jadi masih ada tulang rawan, masih Wah. ada sisa-sisa sedikit kalau yang pas kena lemaknya sedikit. Kalau beruntung ada kulit-kulitnya dikit malah. Nah, dan kikil itu lihat dong, ini kan kulit. Jadi Iya. pengertiannya sudah beda kan. Ini adalah kulit. Oh, Yang kulit. ini enggak, ya masih ada daging-dagingnya Masih ada dikit. Jadi di dagingnya. situ juga kandungan gizinya beda. Oke. Jadi itu definisinya beda ya, kikil. Dok, ya. Jadi kikil itu hanya dimakan di Asia, di Afrika, dan di negara-negara di Karibia. Oh. Jadi di Eropa nggak makan kikil ya? Biar Enggak lah, Kasian ya. langsung nih, tadi yang pertanyaan utamanya adalah bener nggak kikil ini bikin orang kolesterol tinggi? Ya, mitos ya. Jadi tidak. Oh, mitos. Ya, mitos tidak. Karena dia tidak sama dengan organ meat yang lain. Organ meat itu jeroan, jantung. Oh, berarti usus, ini tidak termasuk paru. dalam jeroan nih? Bukan, ini bukan jeroan. Oh, ini bukan Ya, jeroan. bukan. Jadi kan lokasinya tadi sudah. Dia daging di kaki, ada apa? Ligamen urat ya kali bahasanya. Kalau jeroan itu kan isi dalamnya. gitu. Nah, so enggak mitos dulu, mitos. Mitos ya. Oke, dia mengandung kolesterol tapi tidak seram. Oh. Jadi bukan seserem itu sebenarnya. Katanya ini kikil ini bagi perempuan nih ya berguna untuk mempertahankan kekuatan dan elastisitas kulit. Elastisiti kulit. Itu fakta apa Benar, mitos? betul. Karena apa? Tadi dia terdiri dari apa? Tulang rawan, kulit. Berarti kan asam hyaluronatnya lumayan. Jadi itu kan yang namanya kolagen. Taulah kok kolagen. Oke. Ya. Berarti ini kayak kolagen dong. Ya, mirip-mirip ada kolagen, ada elastinnya. Jadi itu kan justru kan kita pakai kan, krim segala macam ya, tuh.
Oke, kalau gitu padahal aku nggak suka kikil loh, seriusan. Mulai sekarang pesen ya. Jadi mulai sekarang jadi makan kikil aja deh kalau gitu biar kolagennya alami. Ya boleh sebagai salah satu pilihan lah ya. Kalau misalnya udah merasa mulai keriput ya itu mulai. Sebelum keriput. Sebelum keriput jangan malah udah untuk mau mempertahankan ya. keriput baru makan ya. Nah dok, kalau misalnya ini dari masyarakat nih ya dok ya. Katanya ini kikil ini meningkatkan gairah seksual. Mitos lah, dari mana ya? Dia bukan afrodisiak. Oh, itu mitos deh kalau yang gitu. Aduh, Ya jadi ampun dokter. Kenapa kamu ngeliatnya gitu ya? Ternyata dokter tuh sering makan kikil tuh buat itu. Nggak boleh dok, ternyata salah dok, itu tuh mitos. aduh tetap aja aku suka deh makan kikil. Oke, ngomong-ngomong soal kikil nih. Ya, ada beberapa tokoh-tokoh yang menyukai kikil juga. Nah, siapa aja dia? Coba kita lihat tayangan berikut ini. Rasa kenyal juga lembut dari kikil membuat beberapa pesohor artis tergiur akan kenikmatannya. Beragam jenis makanan khas daerah yang mengolah masakan berbahan dasar kikil membuat elit politik hingga artis memiliki beberapa tempat favorit yang sering dikunjungi. Salah satunya di kota Bogor. Di kota ini ada jenis makanan olahan kikil yang sangat terkenal yaitu bakso kikil. Bakso kikil yang satu ini ternyata digemari oleh beberapa artis Indonesia seperti Nabila Syakieb, Laudia Cynthia Bella, hingga mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan. Kuah segar dari bakso kikil ini memiliki kelezatan tersendiri karena selain bakso daging, ada pula bakso kikil yang dipadukan dalam makanan ini. Bakso kikil dijajakan di gerobak kayu yang berada di Jalan Surya Kencana, Kota Bogor. Bakso kikil Pak Jaka ini bahkan tak pernah sepi pengunjung yang mulai mengantre sejak pukul 10 pagi. Nah, maka tak heran ya pemirsa, jika artis hingga politikus hobi makan bakso kikil di sini. Dari Kota Bogor, kita beralih ke Kabupaten Jombang. Ada warung nasi kikil merah kesukaan Gus Dur. Mantan Presiden Indonesia Abdurrahman Wahid ini memang sangat menyukai makanan sederhana khas Jombang, yaitu nasi lodeh kikil. Rasa lezat dari nasi yang ditaburi dengan sayur lodeh nangka muda juga dilengkapi potongan kikil sapi, membuat Gus Dur tak pernah absen untuk memakannya. Rasa lezat dari nasi kikil membuat masyarakat juga meramaikan warung yang satu ini. Hingga kini, warung nasi kikil merah kesukaan Gus Dur pun tak pernah sepi dari serbuan para pengunjung. Dari makanan khas Jombang, ada pula lontong kikil khas Surabaya. Nah, pemirsa Ayo Hidup Sehat, ternyata penyanyi cantik Via Valen yang terkenal lewat lagu Sayang sangat menyukai lontong kikil asal kota Surabaya ini. Bayangkan saja, penyanyi cantik ini mengharuskan adanya masakan lontong kikil di Hari Raya Idul Fitri. Sehingga penyanyi kelahiran 1 Oktober ini tak akan melewatkan momen Lebaran dengan menyantap lontong kikil saat Lebaran tiba. Apakah kikil menjadi jeroan sapi favorit Anda? Ya, jeroan sapi yang satu ini memang banyak dijadikan berbagai bahan utama pada dunia kuliner. Rasanya yang khas dengan tekstur yang kenyal membuat banyak orang gemar memakan kikil. Lalu apa saja olahan masakan yang bisa diolah dengan bahan yang satu ini? Berikut sederet macam masakan dengan olahan kikil. Yang pertama ada masakan oseng pedas. Nah pemirsa, biasanya oseng adalah teknik memasak dengan cara cepat dan mudah. Pada olahan oseng kikil ini akan menonjol rasa pedas dari irisan cabai merah ataupun hijau. Tak memerlukan waktu yang cukup lama jika Anda ingin mencoba memasak kikil dengan olahan yang satu ini. Selain oseng kikil, ada pula jenis olahan gulai.
Gulai juga bisa menjadi pilihan lain untuk mengolah kikil. Masakan yang menggunakan santan ini memang nikmat dipadukan dengan aneka bahan, salah satunya kikil. Masakan jenis ini sangat mudah ditemukan di setiap rumah makan khas Padang yang biasa dikenal dengan sebutan gulai tunjang. Kuah gulai yang berwarna kuning dan pekat membuat rasa kikil yang kenyal juga lembut terasa lezat jika disantap dengan nasi hangat. Dan terakhir ada masakan berjenis soto. Indonesia memang memiliki aneka ragam jenis soto. Tak hanya menggunakan daging saja, namun biasanya beberapa jenis soto juga menjadikan kikil bahan ikonnya. Seperti soto mie Bogor, kuah kaldu bening dari soto ini memang paling pas jika disandingkan dengan kikil. Pasti enak jika disantap saat hujan ya. Ini jahat banget, bener-bener jahat banget. Dari jauh aja ngete ya. Jadi Luar biasa. suruh bawa sini ya. Tiba-tiba perucek nih langsung. Dok. Ini ada itu yang tadi gulai tunjang tuh ya dok, Iya, yang ini, masuk ya dok ya. Iya. Aduh. Nasi putih hangat dong tolong. Nah, dok kita langsung aja ke fakta mitos selanjutnya nih dok ya. Katanya ini konsumsi kikil ini dapat membantu menghitamkan rambut. Itu fakta atau mitos dok? Saya juga baru tahu. Mitos ya. Tuh kan? Bahwa Saya juga baru dia tahu. membantu mungkin pertumbuhan rambut karena dia mengandung kolagen, fine. Tapi masa putih jadi hitam? Jadi enggak ya dok ya? Enggak, Oke kalau mitos. gitu. Yang itu Oke. mitos. Berarti kita lanjut aja ke fakta mitos selanjutnya nih. Katanya kalau mengkonsumsi kikil ini dia itu membantu untuk pertumbuhan sel-sel dalam tubuh. Itu benar Oh, ya, karena wow. dia kan memang mengandung yang protein tadi loh. Protein Kolagen itu kolagen. protein. Kolagen itu nanti terhidrolisat, dia jadi asam amino Terhidrolisat kecil-kecil, terpecah. Terpecah, Ya, oke. jadi asam amino yang kecil. Ya kalau itu ya betul dong, Betul ya. dia bisa Jadi sebenarnya itu regenerasi. kikil tuh baik ya untuk tubuh ya. Tapi ya sebenarnya emang semua makanan masuk ke dalam kalori ya untuk membangun tubuh juga sih sebenarnya Cuman sih. dia kan karena kolagennya ada tadi. kolagen loh. tadi sama proteinnya ya. ya. cuma Nah dok, protein. kalau misalnya kan kalau banyak nih ibu-ibu di Indonesia mungkin yang kayak seperti ini gulai mungkin kita lihat juga ada minyaknya itu kan terlalu banyak atau seperti apa. Nah sebenarnya kalau untuk kita mengolah kikil tersendiri ini yang baik untuk kita makan itu seperti apa nih dok? Beneran. Iya, yang Oke. kita dapat manfaatnya Jadi- atau cuma kayak dioseng aja? Nah, jadi sebetulnya kikil ini kenyal dan liat. Dia nggak gampang, dia nggak empuk. Oke. Jadi jelas harus di presto dulu lah ya, Di-presto. rebus dulu. Ya kita nggak usah bicara bulunya dihilangin, biasanya udah dihilangin ya. Oke. Tapi harus di presto dulu dan dengan kita presto itu kan butuh waktu yang lama. Karena kalau kita beruntung dia masih ada tulangnya. Dan kadang-kadang masih ada sisa tuh sumsumnya ya. Jadi kalau kita bikin semacam bone broth, tapi semacam kaldu, tapi itu bukan broth sih, bukan kaldu. Kalau kaldu nanti topiknya beda. Tapi maksud saya itu kan ada sumsumnya yang di dalamnya masih. Jadi cukup di dalam slow cooker, dimasukin gitu agak lama supaya sarinya keluar semua. Oke, tapi nggak kehilangan nih dari kegunaannya sendiri. No, karena kan ditutup slow cooker itu kita nggak buang gitu ya. Itu oke sebetulnya karena kita dapat tambahan dari sisa-sisa brothnya itu. Oh, kalau Ya. misalnya untuk dikasih bumbu seperti sup-sup aja yang ringan-ringan itu Itu boleh kan dong? bagus karena bumbunya itu kan antioksidan. Tadi saya udah sebut ada cabai, tuh ngandung kapsikain, terus ada tomat, ya kan dia ada likopen. Jadi terus dengan bumbu-bumbunya yang khas itu rata-rata sih dia herbalnya bagus. Nah, selanjutnya ini kikil ini berguna untuk antioksidan dalam tubuh. Jadi gini, dia memang mengandung selenium. Selenium tuh antioksidan, tapi nggak banyak. Kalau menurut saya antioksidannya lebih banyak dari teman-temannya itu. Oh, dari teman-temannya. Ya, Jadi bukan dari kikilnya. ya? Kikil mengandung selenium, tapi nggak banyak. Nggak banyak. Ya, jadi ya inilah teman-temannya itu kan rame tuh sayur-sayurnya hijau, Jadi lebih merah. baik dibuat sup ya, biar ada teman-temannya Ya, gitu. ya. Daripada dibuat kayak pakai santan atau seperti itu. Santan nggak masalah, Nggak masalah kan sebetulnya. juga, Dok. Kokonat kan dia ya. Kokonat Jadi juga. itu minyak kelapa, dari kelapa, this oke. Ya sebetulnya nggak terlalu sebegitunya lah. Oke, Ya. saya takut dok karena lumayan kolesterol saya tinggi. Ngomong-ngomong tuh tapi campurannya itu yang penting tadi. Mungkin dokter Maya bisa kasih masukan nih. Apa aja sih yang misalkan campuran buat kikil yang bisa untuk Iya, yang pas yang gitu pas loh dok. lah, sayuran, Kikilnya ya. kita masukin dalam slow cooker supaya untung-untungan bone brothnya Nah, keluar. teman-temannya itu loh dokter. Teman-temannya tomat. Dia udah bener. Tomat, sayuran Sebetulnya gitu ya. yang
yang kita masak itu sudah nggak jelek gitu loh. Karena dia pakai bumbunya kan ada macam-macam dong. Nggak mungkin cuma bawang merah, bawang putih kan enggak. Nah itu ya, jadi mulai dari spicesnya, mulai dari sayurnya yang dia masuk. It's okay. It's okay. Iya. Wow, kalau gitu ternyata nggak berbahaya ya untuk mengkonsumsi kikil Tapi tersendiri. jangan makan kikil terus-menerus. Oh, jangan. Karena penyebabnya apa nih, Dok? Loh, Ini kita- kata karena asam urat nih, bisa menyebabkan asam urat, itu fakta atau mitos nih, Dok? Itu sebetulnya kalau mau makannya kali banyak banget kali ya Oke, baru. berarti- Jadi kalau dia makan dalam batas wajar, memang dia mengandung purin. Purin yang Nah, bikin dari purin asam itu urat itu. senyawa Oh, yang itu bikin penyebabnya. asam urat nanti mengkristal. Cuma mungkin dipikirnya gini kali ya, kenapa kok kikil mengandung takut asam? Mungkin kan itu kakinya sih. Karena kepikirannya sama kayak orang sakit kaki kalau kakinya lagi juga. asam urat. Asam urat kan mirip tuh, rasa kakinya sama juga. Jadi pikirannya kakinya sih lembut, langsung ya kan? korelasinya Sikau situ ya, Dok ya. kan. Jadi dia pikir, wah jangan-jangan kaunya kena asam urat ya. Ini kan kita makan dari situ Iya. banyak asam urat. Oh, berarti jadi Tapi ini kalau nggak untuk asam seperti urat itu itulah. fakta atau mitos nih, Dok? Sebetulnya mitos kalau dia dianggap jelek sekali gitu. Banyak daging lain yang jauh lebih. Kecuali mungkin orang yang makannya kikil setiap hari gitu, mungkin asam urat ya. Mungkin jadi Tapi karena kan udah nggak banyak mungkin banget. juga orang makan kikil Ini setiap pagi, hari siang, kan. malam kikil, besok Iya, kikilnya. Beda-beda makanya- cara masaknya aja. Gitu. Oh, Bahannya berarti itu mitos ya, mitos Dok lah ya. ya. Nggak mungkin lah, bosan Oke, juga kali kalau kikil tiap gitu. hari lah. Ya, oke. Jadi Intinya in moderation ya. ya, tahu lah, tahu diri, Tahu tahu batas. diri, in Nah, moderation. terus intinya sih gitu. Dok, selanjutnya nih, kikil dapat membantu mencegah osteoporosis. Wow, Nah, itu kan tadi kalau kolagennya, benar dulu. Karena tadi kan kolagennya dan dia mengandung mineral walaupun nggak banyak kalsium, fosfat segala macam. Itu benar. Oh ya, kata itu mengandung formalin nih yang biasanya kayak jajanan Nah, itu dia tuh. jajanan SD itu kan ada nih, Dok, ya yang kikilan itu loh, Dok. Itu katanya mengandung formalin. Jajanan SD. Iya, ada yang kayak orang Kayak- jajanan SD yang kaki 5 itu. Oh, sate kikil, Dok. Sate sate kikil. kikil. Iya. Oke. Yang ditusuk-tusuk itu terus katanya mengandung formalin. Jadi sebetulnya kita terpaksa ya, karena kan memang ada yang pedagang-pedagang yang nakal dan dia memang tambahkan formalin supaya nggak busuk, supaya kelihatannya putih bersih. Oh. Gitu. Oknum. Oh, berarti hanya beberapa tapi oknum ya? artinya ya sekarang kita kalau mau makan kita ya susah, ini rada susah iya. ya. Tapi kalau kita beli di tempat yang lebih beres deh. Tapi dari tanda-tanda dari luar aja Nah, kelihatan ada nggak kan? bisa Dari- kelihatan dari- gitu? Jadi misalnya ya, ini kan nggak yang putih banget kan? Iya. Ya artinya dia rada-rada brown, kan Iya. rada yellowish gitu. Dia nggak putih banget, terus kan nggak keras. Nggak keras. Nah, kalau yang pakai formalin Kayak itu? formalin itu kan yang buat kasarnya buat mengawetkan mayat. Oh, wow. Nah, jadi kan biar awet. Akibatnya keras dia dia. baunya juga kan dia nggak bau seperti ini, rada bau-bau Oh. sapi ya. Jadi justru yang terlihat cantik itu sebenarnya itu Gitu. itu ada Iya, kandungan formalin ya? terlalu Iya. bagus malah kelihatannya. Ya, terlalu ya. rapi, terlalu ya, Ya, makanya memang dan kelihatan dia sih. keras, kan Tapi nggak- baunya emang beda sih Dan kalau baunya gitu. juga beda gitu. Ya. Ya. Heeh. Nah, Dok, kalau fakta atau mitos selanjutnya nih ya, katanya untuk kandungan protein dalam kikil ini termasuk yang susah dicerna. Jadi semestinya proteinnya yang nggak lengkap. Oh, Tadi proteinnya saya nggak lengkap. Dia ada beberapa asam amino, jadi protein terdiri dari 22 asam amino. Dia beberapa asam amino dan memang tidak lengkap. Ya kan dia bukan daging. Oh, berarti Ya. mitos Mitos. nih ya. Kalau udah lumat dalam lambung masuk dalam pencernaan ya Ya. sudah Iya, bisa karena diurai. asam lambung juga harusnya kan. Yes. Diurai udah masuk pencernaan udah bisa Ada diurai. enzim. Oke. Beres. Tenang aja, habis ini mau kan mau biar kenceng kulit kan? Kan Jadi kikil. masker kikil aja ada nggak ya? Baik Dokter Maya, terima kasih penjelasannya. Nah ini mungkin kesimpulan buat para pemirsa di rumah. Jadi gimana nih untuk menikmati kikil, do and don'ts-nya apa nih? Jadi pertama kikil dilihat dulu ya, kan kita ketakutan formalin tuh ceritanya. Jadi tadi yang Iya, tes-tes tadi ya. formalin tadi, kalau andai kata kita perginya ke Jagal. Ya kalau ya dong, kalau yang mau sapinya betul-betul organik, makannya rumput, ya terpaksa dia perginya ke Jagal deh ya. Oke. Tapi kalau tidak ya dia di supermarket dia pilih, dan cara memasaknya menurut saya memang terpaksa dia harus direbus. Kalau enggak dia enggak bisa dong, dia kenyal tadi. Jadi tetap harus proper direbus pakai slow cooker mungkin, tambahin sedikit sayur-sayur yang supaya tambah antioksidan dengan bumbu-bumbunya yang spices dari Nusantara. Oh, dari Nusantara. Kira-kira gitu, ya. dan jangan makan banyak-banyak. Tahu diri, tahu diri, tahu diri, intinya, tahu diri ya. Nah, ya, oke kalau gitu, Dokter. Nah kita nih berikutnya mau bahas yang deket-deket sama kikil nih sekarang, tulang. Tapi bukan tulang sapi kan? Bukan, ini yang lain ya. Oh, Tapi tulang. ini cukup serius nih, cukup menyeramkan Cukup ya. kalau ternyata kita terlambat mengetahuinya. Wow. Apa itu kita akan saksikan dalam Ayo Hidup Sehat setelah ini.